nggak perlu lama. 10 menit sudah cukup. 10 menit sudah cukup. Ya. Kalau kebablasan, nah itu mungkin ngantuk. 10 menit. Saya pun kadang-kadang kalau saya kerjakan 10 menit, 15 menit, kadang setengah jam aja udah segarnya minta ampun. Setengah jam. Ya. Jadi Qailullah itu kita lakukan ba'da zuhur. Jadi selepas kita mungkin sholat sunnah ba'da zuhur, ya mungkin sekitar 15 sampai 30 menit udah cukup. Fungsinya apa? Kayak ngeriset, Pak. Ngeriset jantung lagi gitu. Jadi jantung yang sedang panas-panasnya tadi dengan tidur ini ditenangkan. Efeknya apa? Memang secara penelitian belum ada yang melakukan penelitian khusus tentang Qailullah ini. Ya, tapi si dokter berbangsa Jepang ini dia katakan ternyata apa? Itu mengaktifkan pencernaan juga kata dia. Orang-orang yang tidur siang. Ya, tapi nggak lama-lama. Jadi itu mungkin posisi tidurnya sih ikut posisi tidur Nabi aja. Nabi kan tidur dengan cara berbaring pada sisi kanan dan tangannya ditempelkan ke sini. Ya. Kalau bisa mungkin saya sendiri nggak suka tidur di sofa, memang nggak punya juga. Saya tidurnya di alas kaca, di alas datar. Saya kadang-kadang pakai matras gitu. Bagi saya lebih enak tulang belakang saya kalau tidur di situ. Jadi kalau kita mau lihat tulang belakang kita itu bermasalah atau tidak, Anda tinggal raba di daerah ini. Daerah kan perut ya, perut diraba. Di situ harus ada cekungan. Kalau flat daerah situ berarti tulang belakangnya bermasalah. Cekungannya harus tinggi. Karena bentuk tulang belakang itu begini. Nah, di daerah lumbal atau pinggang ini dia bentuknya begini, bukan begini. Kalau di sini flat, berarti ada masalah. Ya. Jadi kalau kita tidur terlentang, kalau disorongkan sesuatu ada ngelewat di sini. Ya, di daerah pinggang ya. Mungkin gitu Pak. Allah malam. Jadi sholat kalau tidur siang nggak boleh terlalu lama juga ya berarti ya? Nggak boleh. Nggak boleh 12 sampai maghrib, nggak boleh. Nah, itu cacingan. Iya, tadi ada satu lagi dari Ahmad. Sebenarnya Nabi tidak ada memberikan informasi tentang disuruh minum air. Minum air pagi-pagi itu nggak ada. Tapi memang dianjurkan ketika bangun kita memang dianjurkan meminum air. Ya karena kita tahu ya kalau kita sudah baca mungkin bahwa 80% tubuh kita ini kan air. Dan exercise tanda kutip yang kita lakukan dalam hidup itu kan menguras cairan juga sebenarnya. Makanya kalau pagi-pagi kita dianjurkan minum air terlebih dahulu dan sarapan pagi ini yang jadi masalah. Seringnya saya justru menimbulkan masalah bagi kita itu adalah sarapan pagi kita yang tidak baik. Ya. Jadi kalau yang pagi-pagi sarapan nasi goreng, insya Allah, ya karena kasihan pencernaannya kalau pagi-pagi dikasih nasi goreng. Pagi itu kita butuh karbohidrat, ya, butuh karbohidrat, tapi karbohidrat yang alami. Jadi kalau Anda pagi-pagi, saya lebih sarankan pagi-pagi itu minum air pertama, yang kedua makan buah pagi-pagi. Atau kalau nggak makan produk-produknya lebah. Ya, produk lebah itu banyak, ada royal jelly, ada grimolan. Kenapa? Seluruh. Jadi memang tuh lebah memang diberikan Allah untuk kita. Ya. Nah itu, jadi disuruh minum dan minumnya pun harus ngikutin caranya Nabi sebenarnya. Nabi itu minum, beliau suruh kita minum dengan
Nggak boleh langsung sekali, kan 1,5 liter emang bisa, itu kan dalam sehari ya, nggak dalam sekali minum ya 1,5 liter. Minumnya 3 kali teguhan dalam keadaan duduk. Ya kenapa? Dalam keadaan duduk tubuh kita dalam keadaan rileks. Kalau rileks, hormon yang bekerja sama hormon yang dalam keadaan kita berdiri nggak sama. Ya, jadi kalau orang-orang yang makan dalam keadaan berdiri, sebenarnya makannya nggak keserap dengan sempurna. Kenapa? Ada hormon cemas bahasa itu mudahnya adrenalin itu yang bekerja ketika orang dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi kebiasaan pagi hari itu ketika bangun tidur ya memang bagusnya minum. Ya kalau bisa nampung embun gitu subhanallah, nampung embun. Caranya gimana? Saya juga baru mau belajar. Kemarin diajarin sempat, tapi saya belum ngeh banget. Nanti saya mau cari lagi lah. Itu. Terus bagaimana kebiasaan kalau kita sholat subuh ataupun subuh supaya kita tetap bisa bangun? Kebiasaan pertama, atur jam otomatis kita dulu. Jam otomatis dari sini, auto sugesti. Ya Allah, nanti malam pengen bangun ya Allah gitu. Jadi kita seakan-akan ngomong sama. Jadi orang-orang begini, meskipun biasa tidurnya berapa jam, tetap bangun malam. Subuh juga nggak bakal lewat. Jadi, nah tidur yang terbaik adalah tidur. Kalau kita bangun malam pukul 2 atau pukul 3, kan sholat tuh masih ada ngantuknya kan, ngantuk gitu kan. Waktu ngantuk tidur lah. Selesain kalau bisa subuh. Jadi kalau saya biasanya saya ba'da isya saya witir. Ba'da isya saya sholat witir dulu untuk nutup supaya nanti malam kurang waktunya saya sudah witir. Itu kebiasaannya Umar biasanya. Kita sholat sunnah witir habis isya, habis sholat ba'da isya itu kita sholat witir. Ya. Nah malam bangun baru sholat. Kalau waktu itu ngantuk itulah salah satu waktu terbaik kita mendapatkan namanya deep sleeping atau tidur yang berkualitas. Ya. Nah sekarang aturlah supaya tidurnya dalam keadaan gelap. Tuh. Oke, lalu yang kedua, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita di pagi hari supaya kita mendapatkan manfaat ini? Manfaat atau cara terbaik adalah riyadhah. Riyadhah itu olahraga atau senam. Senam di mana terjadi aerobik, kita nyerap oksigen lebih kuat. Terus kalau nggak kuat gimana? Kalau kita nggak mampu gimana? Gampang. Kalau kita nggak sempat melakukan itu semua, cara terbaik supaya kita mendapatkan manfaat waktu subuh tadi hingga duha apa? Baca Quran, ketika kita membaca Quran, otomatis kita meminta ataupun tadi saya katakan tajwid tadi itu menyerap oksigen. Padahal waktu subuh kan oksigen sudah bukan oksigen lagi, tapi sudah ozon. Banyak sekali yang Allah ciptakan gitu waktu subuh. Jadi Nabi pun menganjurkan pada subuh sampai duha. Beliau memang tidak tidur, biasanya beliau satu liko gitu loh, alakoh dengan sahabat-sahabat beliau, ngajilah apa waktu pagi hari. Kalau nggak bisa, kalau kita mau lebih kita mau exercise ya exercise ringan, kayak senam, gerakan-gerakan senam yang didasari dari sholat. Contohnya salah satunya gerakan ruku, tapi ruku kita memegang pergelangan kaki. Itu nggak lama kok. Ruku gerakannya kayak ruku, tapi kita memegang pergelangan kaki. Paham ya? Nanti dilakuin kan? Itu cepat sekali merelak atau men-stretch, kalau saya bilang men-stretch otot-otot kita yang itu sedang kaku ketika pagi hari. Itu mungkin kita bisa lakukan pada subuh ya. Dan gerakan-gerakan yang lain. Jadi gerakan sifatnya riyadhah sederhana yang berasosiasi dengan gerakan sholat. Dari rukunya dengan tangannya ke atas sambil kita mengatur nafas. Atur nafasnya pun ngaturnya dengan cara ini tarik nafas, kemudian nafas ini dimasukkan ke dada, terus turunkan ke perut, ditahan, ya. Jadi taruh di gitu, simpan di dada, nanti udah penuh dada, nanti ke perut gedekan gitu, tahan beberapa saat. Selepas itu, ini riyadhahnya ya, bisa kita lakukan gerakan lagi yang saya biasa contoh kayak gini. Jadi udah tarik nafas gitu, ini gerakannya dengan sholat, dengan gerakan ruku. Jadi ya lebih gampang. Oke, jadi dia tarik nafas gitu, tahan, nanti dahan, terus ini menjorok ke depan sampai Anda merasakan merah di sini.
Oh. Kalau merah berarti itunya naik, oksigenasi ke muka dan otak naik. Lepaskan, nggak boleh langsung cepat, lepaskan pelan-pelan, tiup, gitu. Berdiri. Sambil mundur. Duduk. Iya. Enak sekali Bu kalau bisa ngelakuin itu Mbak. Ya subhanallah pagi-pagi. Itu gerakan-gerakan paling 10 menit, nggak lama kok. Ya, yang the most ultimate-nya, tapi kalau saya ngajarin kalau sempat itu adalah dengan cara turun ke belakang. Turun ke belakang begini. Ini turun. Oh. Nggak sakit. Ya kalau yang agak gede di tengahnya ya maaf. Fisik main. Itu tantangan bukan fisik. Tapi teman saya yang maaf yang perutnya agak gede juga bisa. Itu sambil itu kita zikir 2 menit ngerjainnya. Itu orang-orang yang itu parunya bermasalah akan batu-batu habis itu. Tapi habis itu pelong. Setelah itu kan udah ketahuan, masih udah gusur. Gitu, itu gerakan-gerakan yang kita bisa lakukan pada subuh. Itu udah bisa bikin keringetan. Bisa bikin keringetan. Ya, atau gerakan-gerakan ketika kita kadang bersila, ya juga sama, sila terus kakinya kayak kalau kayak apa senam gitu ya, ditarik ke atas. Nah, seperti itu. Banyak sih gerakan yang lainnya yang kita bisa lakukan untuk menyebabkan suatu kondisi aerobik tubuh dan oksigen. Ya, begitu. Iya, itu tadi. Jadi kalau bangun pagi, minum air putih dan sarapan tadi Pak ya. Sarapannya tadi karbohidrat alami dan juga produk lebah. Produk lebahnya ya Pak, bukan lebahnya ya Pak ya. Lebahnya pun bisa dipakai. Lebahnya juga boleh juga. Kalau ada. Oh, kalau ada boleh juga. Asal tarik. Untuk panah itu dihilangin dulu mungkin ya biar asal. Ya, dan karena ada request tadi dari panitia, apabila masih ada yang ingin bertanya, kita buka untuk 1 pertanyaan lagi. Oke, silakan Mas Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, itu kan tadi cerita tentang karang gigi ya. Nah, itu apa ngaruh dengan syarat Rasul menyatakan tentang kebersihan gigi dan penggunaan siwak? Mungkin dari segi kedokteran bisa menjelaskan lebih lanjut. Itu mungkin. Terima kasih. Keren. Good. Pertanyaan yang bagus. Kalau saya kemana-mana memang bawa. Kenapa? Seluruh bahan yang ada pada pasta gigi kita, seluruh bahan yang ada pada pasta gigi kita itu ada pada siwak. Itu yang pertama. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan hadis Bukhari, Allah itu ridho dengan orang-orang yang bersiwak. Makanya kalau kita lihat imam-imam di Haram atau di Madinah, biasa sebelum sholat mereka nyiwak dulu. Saya diajarinnya luar biasa. Dan ternyata apa? Ternyata di gigi kita ini, gigi dan email dan seterusnya itu ada sekitar 22 kurang lebih namanya biological stimulating spot. Titik penstimulasi yang hubungannya nanti ke organ. Jadi kalau bahasa simpel saya, kalau mau sehat, kalau mau pintar, mau cerdas, sering-seringlah bersiwak. Oh Allah Akbar. Saya pun kadang-kadang kalau lagi bete, bukan bete ya, lagi nggak ada ide bahasanya. Lagi halo, Wajar. lagi lonjor, lagi pengen ada dapat ide, saya nyiwak. Itu di mobil kadang-kadang saya nyiwakin, tapi nyiwaknya seperti kita nyikat gigi. Ya. Kenapa? Nyiwak dengan pola kayak begitu. Jadi kalau di siwaknya gitu ya, kita nyiwak itu dari kayak nyikat gigi yang benar itu bukan begini sebenarnya, tapi begini. Rahang atas bahkan kita nyikatnya dari atas ke bawah. Satu arah. Rahang bawah dari bawah ke atas. Satu arah. Satu arah. Yang begini-begini itu sekali-sekali aja. Sebab kalau itu dilakukan sering-sering, itu kan ini kan emalnya terkikis. Emal terkikis, otomatis nanti giginya jadi sensitif. Sebab apa? Nanti akarnya akan muncul lama-lama. Ya, makanya nyiwak pun saya diajarin sama dokter gigi, sahabat saya itu nyiwak pun dari atas ke bawah.
yang dalam begini. Dan hasilnya emang luar biasa, fresh banget pikiran habis nyiwak. Fresh banget. Jadi kadang-kadang saya sering banget kemana-mana kalau di mobil saya nyiwak, itu sambil mikir sesuatu gitu kan. Bikin pinter memang. Dan penelitian tentang siwak sudah sangat banyak. Kayu siwak itu memang kayu yang dia mengandung silika, dia mengandung vitamin C, dia mengandung klorida juga. Bahkan fluoride alami itu ada pada siwak. Jadi kalau kita menyiwak itu kayak kita nyikat gigi, cuma kita kan karena kebiasaan dengan deterjen gitu ya. Jadi kalau dia saran saya dokter gigi teman saya itu dia katakan kalau ente pakai deterjen apa pasta gigi jangan banyak-banyak, secuil aja. Sebab pasta gigi itu asam lagi-lagi bisa mengikis tulang. Jadi sedangkan siwak sifatnya basah. Ya, mau tahu kita asam atau basah atau tidak gampang banget. Pertama, mulut bau, gigi bau, keringat bau, buang air besar bau, badan bau, kencing bau, itu asam. Termasuk buang air besar. Kalau buang air besar kita sudah maaf baunya kurang sedap dan menyenangkan, iya jangan dihirup-hirup juga. Itu kan kadang-kadang coba nih, paling simpel kalau mau tahu asam enggak, makan jengkol sama makan pete. Nggak usah diciumi deh bau kencingnya, udah bau. Kenapa asam? Kan jengkol sama pete asam sifatnya ya. Makanya orang yang makan begitu-begituan, yang kebanyakan santan, yang kebanyakan daging, terus pola makannya nggak bener, habis makan langsung minum es gitu ya. Waduh keren ya. Itu biasanya perutnya akan banyak masalah. Salah satu tandanya adalah tadi apa namanya BAB-nya bau. Coba diusahain BAB-nya jangan sampai bau. Caranya gimana? Banyakin makan serat, banyakin makan buah, banyakin minum air. Dijamin BAB-nya nggak bau. Ya, kalau nggak bau berarti minimal kita sudah terhindar dari satu ini. Kalau bau berarti terjadi pembusukan oleh mikroba dalam perut kita. Ya, jadi itu sering-seringlah bersiwak mas. Ya, karena siwak memang mencegah karang gigi juga, dia menghilangkan karies juga. Bahkan kalau saran saya kalau bisa hancuri itu kayu siwak sampai jadi serbuk buat obat umur. Jos, keren itu. Kalau untuk pemakaiannya gimana, Ustaz? Maksudnya apa ya? Detail cara pemakaiannya, terus berapa lama bisa dipakai? Kalau ini kan kayunya ya, kayunya kan kayak begini nih. Dan kayu siwak ini nggak bakal bisa dibohongin karena dia ada wangi khusus, bau khususnya. Bau silikanya ini. Jadi ini digigit dulu biasanya. Ini kan ada bagian kerasnya ini, lalu jadinya kayak begini, terus digigit lagi, sehingga dia jadi kayak serat-serat begini. Tapi di sini nanti dia udah ada bahan yang ada pada batang siwak ini gitu loh, bukan hanya serbuk doang. Kalau kita kan gosok gigi, cuman pasta giginya sama odolnya nyampur. Kalau ini sudah odol dan pasta gigi bareng gitu loh. Odol, sikat gigi sama odolnya bareng. Nah, udah gitu begini. Coba deh rasain. Mau buktiin, silahkan dicoba. Ini agak-agak jadi aja. Ketika Anda nanti mau pagi-pagi ini kan, coba gosok giginya gini, pakai tangan, lalu cium. Maaf, biasanya baunya nggak sedap. Habis itu Anda siwak, nyiwak agak lama gitu ya. Gitu. Sampai kayaknya fresh banget karena ini memang ngaktifin otak. Sampai ke dalam gini-gini, bau. Itulah kayaknya antusias banget gitu kan siwak gitu. Wah keren gitu. Anda mau belajar, Anda mau ngapal, Anda mau baca Quran, nyiwak dulu. Anda mau sholat, nyiwak dulu. Tapi jangan depan orang lah. Ya gimana sih hanya jangan. Agak-agak gimana gitu. Ya agak-agak tipi dikit lah. Kalau mereka udah mau sholat gitu kan gini-gini aja gitu. Itu caranya mas. Ya, ini kalau udah kering, potong. Udah kering, potong. Ini kan nggak lama nih. Saya biasa disamuin banyak. Kemarin baru dikirim lagi 2 kotak. Potong, nanti gigit lagi. Ini digigit nih. Buang lagi kulitnya, lalu dihancur-hancurin, baru nyiwak lagi. Karena ada yang keras, jadi hati-hati juga. Jangan langsung kayak begini, karena gini ya. Ini kalau saya, ini kan dikupas nih. Dikupas, lalu ini kan udah keluar nih. Ini masih keras. Nah digigit, dihancurin, baru dipakai. Coba nih, fresh banget gigi.
Bahkan yang saya paling senang tuh Allah tuh ridho, kalau bahasa hadis Inggris itu siwak ini pleasing God, nyenengin Allah. Jadi kalau kita mau disenengin Allah ya sering-sering bersiwak. Bahkan sampai Nabi bilang apa? Hampir kalau nggak memberatkan umatku, aku ingin wajibkan mereka bersiwak sebelum sholat. Ada di siwak bukan? Makanya kemana-mana yang cowok terutama kan bawa dua. Pertama bawa parfum yang halal ya. Yang kedua bawa siwak. Sebab ada 5 sunnah Rasul, 5 sunnah para nabi. Salah satunya bersiwak, yang keduanya salah duanya adalah memakai wangi-wangian. Siwak ada expirednya nggak? Expired. Nggak ada. Dia paling kering. Ini pun kalau di saya paling 2 hari 3 hari udah habis. Karena Satu kering. batang itu. Apalagi kita naruhnya itu di tempat yang terbuka. Ini kalau udah kering ini biasanya saya basahin lagi dengan air. Ketika wudhu saya basahin sampai dia basah lagi, saya buka lagi kulitnya. Habis wudhu saya nyiwak lagi gitu caranya. Nggak ada expired, udah habis duluan. Anda mau nyimpannya berapa lama? Kalau dalam yang tertutup steel itu lama ya. Kalau yang udah kebuka sih nggak lama, paling seminggu udah kering. Jadi kalau mau pesan bisa di Sering-sering lah bersiwak. Oke. Ya, itu tadi kajian kita pada pagi hari ini. Dan mungkin buat sahabat-sahabat Rizka, para jamaah sekalian yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi tips-tips tentang kesehatan dari Bapak Zaidul Akbar, bisa follow Twitternya ya Pak ya, di @zaidulakbar. Tadi juga beberapa kali udah ada beberapa kita tweet dan kita mention. Jadi untuk teman-teman yang sahabat-sahabat saya yang udah follow Twitternya Rizka Menteng, bisa nemuin tweet kita pagi-pagi ini di timeline kita dan bisa langsung di follow juga @zaidul akbar. Baiklah, karena waktunya juga sudah hampir habis, maka kajian kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan selanjutnya kami ajak kepada teman-teman Rizka untuk bisa menikmati hidangan santap pagi di Serabi Jakarta. Namun sebelumnya sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zaidul Akbar karena pagi hari ini sudah menyampaikan materi yang menarik sekali dan mudah-mudahan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan juga doa. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada sahabat-sahabat Rizka sekalian, para jamaah untuk bisa menuju ke Serabi Jakarta untuk menikmati hidangan santap pagi yang telah kami siapkan dan juga sambil bersilaturahmi bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. San, bisa. Kalau tinggal nggak benar, tidurnya nggak benar mungkin. Alasnya, sholatnya gitu. Oh iya. Jangan yang oke. Kali mana Pak? Saya di Bekasi Pak, di Jati Asih. Oh iya. Saya rumah juga Jati Makmur. Ustadz nanya ya Ustadz, kalau itu dicampurkan ke dalam struk atau apa bisa enggak? Tadi yang sibak kalau dihancurkan sedikit terus dicampurkan ke dalam makanan atau apa itu baik apa? Kurang. Nggak bisa. Dia bukan buat dimakan, buat Khusus. iya, karena buat dimakan manfaatnya kurang banyak. Oh, gitu. Ustadz coba tadi. Dia juga enggak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Iya, ada. Dan dengan rumah sakit jadi bubuk di klinik biasa. Ada.
apa daerah? Nanti ibu SMS aja, mantu bisa janjian. 13. Boleh sekalian nomornya? 0813 4657. 0813